Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng. Walaupun negara kita sedang tidak baik-baik saja. BBM naik tinggi, harga-harga pasti ikut mengikuti naik. Dan banyak rakyat kita yang menderita. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap bisa melanjutkan usaha-usaha kita, bekerja, tetap produktif. Semoga. Nah, kali ini saya ingin tetap mengajak Anda untuk melihat ke negeri yang lumayan jauh, Inggris, yang baru saja mendapatkan Perdana Menteri yang baru, yaitu Perdana Menteri Liz Truss, yang menggantikan Perdana Menteri Boris Johnson. Perdana Menteri Liz Truss ini sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri pada zaman pemerintahan Boris Johnson dari Partai Konservatif. Dan Liz Truss seorang perempuan berumur 47 tahun. Orang mengingatkan orang kembali kepada Margaret Thatcher. Tetapi yang saya ingin katakan adalah atau ingin menjelaskan bagaimana Liz Truss menjadi Perdana Menteri Inggris. Kita tahu bahwa masa jabatan Boris Johnson sebenarnya masih cukup lama sampai 2025. Tetapi di tengah jalan 2022 ini Boris Johnson kemudian mengundurkan diri atau paling tidak dipaksa mengundurkan diri karena beberapa hal, terutama kebohongan-kebohongan publik yang membuat rekan sejawatnya di Partai Konservatif merasa kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya sendiri, yaitu Boris Johnson. Nah, karena itu Boris Johnson mengundurkan diri, maka kemudian Inggris tentu saja harus mengganti Perdana Menterinya. Tetapi pergantian Boris Johnson dan kemudian memilih Liz Truss tidak memerlukan pemilu baru. Tidak memerlukan pemilu baru. Karena Liz Truss ini kemudian adalah Perdana Menteri pengganti antar waktu. Kalau istilah kita di Indonesia, pengganti antar waktu. Artinya bahwa masa jabatan Boris Johnson masih ada sampai tahun 2025. Kemudian dia mengundurkan diri. Di sana tidak ada istilah wakil Perdana Menteri yang kemudian menggantikan Perdana Menteri ketika Perdana Menteri berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Nggak ada semacam itu. Tapi mekanismenya adalah pemilihan Perdana Menteri baru atau sebagai pemilihan pemimpin Partai Konservatif yang baru dan pemimpin Partai Konservatif yang berkuasa di parlemen itu kemudian menjadi Perdana Menteri yang baru otomatis. Seperti kita ketahui di parlemen Inggris itu ada House of Commons, ada House of Lords. House of Commons itu adalah kira-kira Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Rakyat. Nah, kalau ada House of Lords itu Dewan para Lords, bangsawan-bangsawan. Tidak terlalu menentukan. Tetapi yang paling penting ini House of Commons yang kemudian diperbutkan oleh partai-partai di Inggris. Nah, Partai Konservatif menguasai mayoritas dari 650 kursi di parlemen House of Commons ini. Jadi mayoritas. Sementara oposisi itu kurang dari itu. Maka ketika Perdana Menteri mengundurkan diri dan masa jabatannya masih ada, masih panjang lah, masih ada 3 tahun. Maka yang dilakukan adalah pergantian antar waktu di antara kader-kader partai yang sedang berkuasa di parlemen, yang mayoritas di parlemen, yaitu Partai Konservatif. Karena itu pemilihan Liz Truss bukanlah pemilihan umum oleh rakyat, bukan juga pemilihan oleh parlemen secara keseluruhan,
House of Commons itu, tapi pemilihan setengah kamar yang dilakukan oleh partai yang sedang berkuasa, yang mayoritas di parlemen saat itu, yaitu Partai Konservatif. Itulah sebabnya pemilihan Perdana Menteri kemarin ini hanya diikuti oleh kader-kader Partai Konservatif. Jumlahnya ada cukup banyak waktu itu. Lalu kemudian dilakukan pemilihan langsung oleh kader-kader Partai Demokrat. Bukan hanya yang ada di parlemen, tapi pemilihan langsung oleh kader-kader yang dari berbagai macam daerah itu. Mirip-mirip dengan pemilihan pendahuluan atau primary election di Amerika, di mana kader-kader partai masing-masing, kalau di Amerika, Republikan dan Demokrat, itu langsung memilih calon presidennya masing-masing di berbagai negara bagian di seluruh Amerika. Nah, ini pemilihan Perdana Menteri baru di antara kader-kader Partai Konservatif yang dilakukan secara langsung oleh kader-kader Partai Konservatif di seluruh Inggris Raya. Nah, dari berbagai macam kandidat yang muncul akhirnya mengerucut menjadi dua, yaitu Liz Truss, mantan Menteri Luar Negeri, dan kemudian juga Rishi Sunak. Rishi Sunak ini Chancellor, kira-kira mantan Menteri Ekonomi. Atau mantan Menteri Keuangan lah kira-kira. Nah, ini bersaing di antara mereka. Menarik juga Rishi Sunak ini keturunan India. Jadi, dan Liz Truss ini perempuan berusia 47 tahun, ibu dari 2 orang anak. Setelah dilakukan pemilihan, Liz Truss memenangkan pemilihan tersebut dengan 80.000 lebih suara, dan Rishi Sunak hanya mendapatkan 60.000 lebih suara. Jadi ada perbedaan 20.000 suara. Dari kader-kader Partai Konservatif sendiri, pemilihan setengah kamar. Nah kemudian setelah hasilnya sudah jelas, kemudian barulah secara resmi Boris Johnson mengundurkan diri atau menyampaikan kepada Ratu Inggris bahwa dia mengundurkan diri. Ratu Inggris menerima, lalu kemudian Ratu Elizabeth II mengundang Liz Truss ke istana untuk diminta membentuk pemerintahan baru, menggantikan Perdana Menteri Boris Johnson. Itu sudah terjadi tanggal 6 lalu, dan dengan itu resmilah Liz Truss menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Nanti Liz Truss kemudian membentuk kabinet baru lagi, tanpa harus mengadakan pemilihan umum. Nah, memang pemilihan umum berikutnya di Inggris baru tahun 2025. Liz Truss, Perdana Menteri, sebenarnya bisa meminta, kalau dalam sistem parlementer di Inggris, Perdana Menteri yang baru bisa meminta pemilu dipercepat kalau dia menginginkannya untuk mendapatkan mandat rakyat secara penuh. Tapi bisa juga tidak. Tampaknya Liz Truss tidak merasa perlu untuk memanggil atau meminta pemilihan umum dipercepat, sehingga dia akan terus menjalankan mandat Partai Konservatif yang waktu pemilu dan menetapkan Boris Johnson dulu sampai tahun 2025. Tapi kalau dia mau bisa saja, walaupun tidak harus. Ini bukan pertama kali terjadi di Inggris. Sebelumnya juga ada, kalau tidak salah, Gordon Brown menggantikan Tony Blair, juga tanpa ada pemilihan umum dipercepat. Nah, memang kalau kita lihat pemilihan antar waktu atau pemilihan pengganti antar waktu Perdana Menteri di Inggris ini berlangsung secara mulus, tidak mengguncang pemerintahan, tidak mengubah komposisi pemerintah dan oposisi dan koalisi-koalisi yang ada. Dan itu berbeda dengan
sistem parlementer di Malaysia, walaupun sistem parlementer di Malaysia juga mengacu pada sistem parlementer di Inggris. Kita tahu di Malaysia ketika Perdana Menteri Mahathir mengundurkan diri dan jatuh, apapun namanya, kemudian yang terjadi adalah bukannya pengganti antar waktu Pak Mahathir dilakukan di antara kader-kader dari partai koalisi Pakatan Harapan pada waktu itu. Misalnya bukan Anwar Ibrahim atau bukan Ibu Wan Azizah, istri dari Pak Anwar Ibrahim, yang merupakan koalisi yang sama. Tetapi yang terjadi di Malaysia adalah ketika Pak Mahathir, Perdana Menteri Mahathir jatuh, koalisi juga berubah. Koalisi juga menjadi kocar-kacir. Yang tadinya koalisi pemerintahan bubar, terbentuk koalisi pemerintahan baru, di mana yang tadinya UMNO beroposisi, tiba-tiba UMNO masuk dalam koalisi yang baru, dan koalisi pemerintahan baru tercapai, dan yang menggantikan Perdana Menteri Mahathir adalah Perdana Menteri yang datang dari partai oposisi sebenarnya, yaitu UMNO. Itu karena koalisi pemerintahan di antara partai-partai yang berkuasa itu di Malaysia tidak stabil. Sehingga mundurnya Perdana Menteri Mahathir menyebabkan dinamika baru di dalam pembentukan koalisi di Malaysia. Akhirnya yang oposisi bisa masuk pemerintahan, yang tadi di pemerintahan menjadi oposisi, dan sebagainya. Padahal tanpa ada pemilu baru. Inilah bedanya di Inggris. Di Inggris, Perdana Menteri jatuh atau mengundurkan diri, diganti oleh Perdana Menteri baru, pergantian antar waktu, dari kalangan koalisi atau partai yang memerintah, dan tidak ada perubahan koalisi pemerintahan. Tidak ada perubahan, tidak ada kader-kader partai konservatif yang kemudian mengubah atau berpindah menjadi ke partai liberal, oposisi, dan kemudian membentuk koalisi pemerintahan baru, dan kemudian mencari Perdana Menteri baru yang datang dari bukan partai konservatif. Ini menunjukkan bahwa sama-sama sistem parlementer di Inggris maupun di Malaysia, tapi kita bisa melihat bahwa sistem kepartaian, koalisi pemerintahan di Inggris jauh lebih stabil dibandingkan apa yang terjadi di Malaysia. Inilah memang kemudian kalau dalam ilmu politik ada namanya political development di Malaysia masih membutuhkan waktu untuk menuju kematangan dan stabilitas ketimbang misalnya di Inggris. Yang penting juga kita, walaupun kita juga di Indonesia, sistem politik kita lain, kita adalah sistem presidensial, bukan sistem parlementer, tapi kita bisa berkaca dengan sistem politik di Inggris tentang stabilitas pemerintahan, pemerintahan tidak kacau balau, parlemen juga koalisi-koalisi terbentuk tidak kacau balau hanya karena terjadi perubahan Perdana Menteri. Ini menunjukkan bahwa inilah model pemerintahan dan sistem politik di Inggris yang boleh dikata sudah matang, stabil, demokrasinya, parlementernya, sistem kepartaiannya, ketimbang di Malaysia, ketimbang mungkin juga di Indonesia. Kita perlu belajar di mana kita bisa belajar, dan mudah-mudahan negeri kita menjadi lebih baik, walaupun tentu saja rakyat masih sakit dengan kenaikan harga BBM yang tidak tepat waktu ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.